Jelang laga Indonesia versus Filipina di SEA Games 2025. Mampukah Garuda Muda menang? Hoki Caraka ungkap modal penting Timnas Indonesia U22 raih emas SEA Games 2025. Siapa yang paling gacor? Inilah rapor 6 pemain depan Timnas Indonesia U23 di skuad SEA Games. Jawab keraguan supporter, ini kata Indra Syafri soal materi skuad Timnas Indonesia U23 yang diboyong ke SEA Games 2025. Mengejutkan? Inilah alasan Kamboja mundur dari cabur sepak bola dan 6 cabur lainnya di SEA Games 2025. Jelang laga Indonesia versus Filipina di SEA Games 2025. Mampukah Garuda Muda menang? Timnas Indonesia U23 akan melawan Filipina di laga perdana SEA Games 2025. Timnas U23 menempati grup C di SEA Games 2025. Tim asuhan Indra Syafri berada satu grup dengan Filipina dan Myanmar. Jumlah tim yang berpartisipasi di grup C berkurang setelah Singapura pindah ke grup A. Ini setelah Kamboja memutuskan tidak ambil bagian di cabur sepak bola. Tim Garuda Muda di atas kertas sangat difavoritkan untuk bisa lolos ke babak semifinal. Ini karena Filipina dan Myanmar idealnya bisa diatasi oleh Doni Tripamungkas dan kawan-kawan. Laga Indonesia versus Filipina akan menjadi langkah pertama buat tim Garuda Muda di SEA Games 2025. Pertandingan ini akan berlangsung di 700 TH Anniversary Stadium, Chiang Mai, 8 Desember 2025 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia U23 akan diperkuat 23 pemain di pentas SEA Games. Dari 23 pemain itu, 4 diantara merumput di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Ziljestra, dan Dion Marks. Sebelum mengikuti SEA Games 2025, Garuda Muda melakoni laga uji coba internasional dengan melawan India dan Mali yang masing-masing bermain 2 kali di Stadion Madia, Jakarta dan Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor. Dari 4 laga uji coba itu, Timnas Indonesia U23 meraih 2 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Hoki Caraka ungkap modal penting Timnas Indonesia U22 raih emas SEA Games 2025. Hoki Caraka tidak sepakat Timnas Indonesia U22 hanya ditargetkan meraih medali perak di SEA Games 2025. Menurutnya, Garuda Muda punya modal penting untuk mempertahankan kepingan emas yang diraih pada 2023 lalu. Penurunan target itu disampaikan oleh Menpora RI Erick Thohir dalam pemaparannya pekan lalu. Itu merupakan hasil dari review tim yang dibentuk Kemenpora RI terkait proyeksi medali di SEA Games 2025. Hoki yang tidak sepakat dengan target itu, merasa Timnas Indonesia U22 punya modal penting selaku juara bertahan. Hal itu tidak terlepas dari hasil 2 kali uji coba melawan Timnas Mali U22. Timnas Indonesia U22 sanggup mengimbangi Mali 2-2 pada laga di Stadion Pakansari, Bogor, Jawa Barat, pekan lalu. Sebelumnya, Hoki Caraka dan kawan-kawan kalah 0-3 dari lawan yang sama. Hoki mengatakan timnya mengalami perkembangan cukup positif dalam 2 laga yang telah dimainkan tersebut. Skuad asuhan Indra Syafri telah memetik banyak pelajaran. Kita bisa lihat bagaimana level mereka kan. Itu cukup menjadi pengalaman dan pembelajaran buat kami semua, bagaimana bermain bola efektif dan simpel, kata Hoki kepada awak media. Kami harus belajar dari itu, tandasnya. Siapa yang paling gacor? Inilah rapor 6 pemain depan Timnas Indonesia U23 di skuad SEA Games. Timnas Indonesia U23 diperkuat 6 pemain depan untuk SEA Games 2025. Berikut rapor 6 pemain depan Timnas U23. Pelatih Indra Syafri memilih Hoki Caraka, Rafael Struijk, Jens Raven, Rahmat Arjuna, Marcelino Ferdinand, dan Mauro Ziljestra untuk mengisi lini depan. Sedangkan Wiggy Pratama dan Ricky Pratama tidak terpilih dalam daftar 23 pemain. 6 pemain depan Timnas U23 ini memiliki kesamaan. Mereka terbilang tak begitu tajam bersama klub masing-masing. Ziljestra menjadi pemain dengan catatan gol yang paling baik. Penyerang berusia 21 tahun itu telah mencetak 3 gol. Namun, 3 gol itu tidak dicetak bersama tim utama. Ziljestra melakukannya bersama Volendam U21. Hoki dan Struijk baru mencetak masing-masing 1 gol di pentas Super League. Sedangkan Jens Raven, Rahmat Arjuna, dan Marcelino Ferdinand belum mencetak gol di klub. Hal ini tentu bisa memicu kekhawatiran akan seretnya gol Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Namun jika mengacu hasil uji coba terakhir melawan Mali, keraguan itu bisa agak ditepis. Ziljestra dan Struijk masing-masing mencetak 1 gol saat bermain imbang 2-2 melawan Mali, 18 November lalu. Jawab keraguan supporter, ini kata Indra Syafri soal materi skuad Timnas Indonesia U23 yang diboyong ke SEA Games 2025. Skuad final Timnas Indonesia U23 untuk SEA Games 2025 sudah dipilih.
Indra Syafri menegaskan keputusan itu sudah dengan pertimbangan matang. SEA Games 2025 berlangsung pada 9 hingga 20 Desember 2025. Cabang olahraga sepak bola start duluan. Indonesia akan berlaga pada 8 Desember 2025, Filipina yang akan menjadi lawannya. Indonesia sudah memboyong 23 pemain yang akan menjadi andalan di SEA Games 2025. Dalam skuad itu ada nama-nama seperti Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, Dion Marks, sampai Marcelino Ferdinand. Nama-nama seperti Hoki Caraka, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, Kakang Rudianto, hingga Rafael Struwijk juga masih ada dalam daftar skuad Indonesia. Indra Syafri menjelaskan pertimbangan pemilihan pemain itu. Dia mengaku melakukan pengamatan di Super League untuk memilih skuad final. Alhamdulillah proses pemusatan latihan di Jakarta sudah selesai dan kami sudah memilih 23 pemain sesuai regulasi SEA Games 2025. Dari 23 pemain tersebut, 4 diantaranya bermain di luar negeri yakni Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Mauro Zijlstra, dan Dion Marks, kata Indra Syafri di situs PSSI. Keputusan ini diambil setelah evaluasi matang berdasarkan data-data yang ada selama pemusatan latihan bulan Oktober dan November, serta pengamatan pemain saat bermain di Super League yang dilakukan bersama staf pelatih dan tim performance, kata dia menambahkan. SEA Games 2025 tak masuk ke dalam kalender FIFA. Tapi, klub-klub pemilik pemain mau dengan rela melepas pemain ke Timnas Indonesia U23. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih untuk PSSI yang berupaya memastikan pemain abroad yang bisa ikut serta ke SEA Games 2025 ini walaupun bukan kalender FIFA. Terima kasih juga untuk League dan klub-klub yang sudah membantu dalam pembentukan skuad Timnas SEA Games 2025 sampai penetapan sebanyak 23 pemain ini, kata Indra Syafri. Bagaimana menurut kalian? Mengejutkan? Inilah alasan Kamboja mundur dari cabur sepak bola dan 6 cabur lainnya di SEA Games 2025. Timnas Kamboja U23 dipastikan tidak akan berkompetisi di cabang olahraga, cabur, sepak bola di SEA Games 2025 karena alasan keamanan. Dilansir dari media Vietnam Viet Bao, keputusan mundur dari cabur sepak bola ini mengacu pada dokumen yang dikirimkan Komite Olimpiade Kamboja, NOK, ke Komite Penyelenggara SEA Games. Selain sepak bola, Kamboja menarik diri dari cabur judo, karate, pencak silat, petan kue, gulat, wushu, dan sepak takraw. Dengan keputusan ini maka Kamboja hanya akan bertanding di 13 cabur dari rencana awal 21 cabur yang diikuti di SEA Games 2025. Dilaporkan, keputusan ini diambil oleh NOK karena alasan keamanan. Alasan Kamboja mengumumkan pengunduran diri dari ajang-ajang tersebut karena masalah keamanan dan upaya untuk melindungi keselamatan atlet dan ofisial, tulis Viet Bao. Namun, Kamboja menegaskan akan tetap mengirimkan sejumlah delegasi dan berharap semua pihak dapat memahami situasinya, sambung media tersebut. Seperti diketahui, ada ketegangan dalam hubungan Kamboja dan Thailand akibat konflik yang terjadi di perbatasan. Dengan mundurnya Kamboja dari cabur sepak bola maka terjadi perubahan di grup. Dari hasil pengundian grup atau drawing sebelumnya, Garuda Muda masuk dalam grup C sepak bola putra SEA Games 2025 yang berisikan 4 tim. Timnas U22 Indonesia dijadwalkan menghadapi Myanmar, Filipina, dan Singapura. Sekarang, grup C hanya berisi 3 tim, nama terakhir pindah grup. Timnas U22 Singapura masuk ke dalam grup A, mengisi kekosongan yang ditinggal Kamboja dan harus bersaing dengan Thailand serta Timor Leste. Dengan begitu, untuk Garuda Muda, artinya hanya bertanding 2 kali dalam persaingan di grup C, untuk memperebutkan slot pada fase selanjutnya. Hanya juara grup dan salah satu runner-up terbaik, diadu pencapaiannya dengan peringkat kedua grup-grup lain, yang berhak melaju ke babak semifinal. Cabur sepak bola putra berlangsung di Bangkok, dipindah dari Songkhla, pada 3 hingga 18 Desember 2025.